Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang dasar politik pendidikan Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aida Olivia Desitri Wulandari. Di sebelah kanan saya ada Ismia Ulfa Karolin, dan di sebelah kiri saya ada Mirza Aulia Rahma. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah membentuk Departemen Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah terkait dengan pengembangan institusi pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai atau ideologi Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi atau akidah Islam. Secara pasti, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkepribadian Islam. Dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pendidikan Islam? Yang kedua, apa tujuan pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Yang keempat, bagaimana hubungan pendidikan Islam dengan pemerintah? Dan yang kelima, bagaimana dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia? Yang keenam, apa undang-undang tentang pendidikan agama? Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan politik pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Yang kedua, untuk memaparkan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengurai politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang keempat, untuk mengurai hubungan pendidikan Islam dengan pemerintah. Yang kelima, untuk mengurai dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia. Yang keenam, untuk menjelaskan undang-undang tentang pendidikan agama. Yang ketujuh, untuk memaparkan kebijakan politik pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Tujuannya yaitu dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan akhirat. Bagi Al-Ghazali, ilmu adalah media untuk takarub kepada Allah, di mana tak ada satupun manusia bisa sampai kepadanya tanpa ilmu. Proses pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan lebih menekankan pengalaman diri, bukan hanya pengalaman pribadi perorangan. Definisi ini sejalan dengan John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan adalah organisasi pengalaman hidup, pembentukan kembali pengalaman hidup, dan juga pembahasan pengalaman hidup sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki satu kepribadian Islam. Tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim, yaitu keteguhan dalam memegang keislamannya dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menguasai sakofah Islamiyah dengan handal. Islam mendorong umat muslim untuk menjadi manusia yang berilmu dengan cara mewajibkan untuk menuntut ilmu. Menurut Al-Ghazali, ilmu dibagi ke dalam dua kategori, yaitu satu, ilmu yang fardu ain, yaitu wajib dipelajari setiap muslim, dan yang kedua, ilmu yang fardu kifayah, biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan keterampilan. Yang ketiga, menguasai ilmu terapan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Menguasai iptek diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan materi sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan baik. Yang keempat, memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Penguasaan keterampilan merupakan tuntutan yang harus dilakukan umat Islam dalam rangka pelaksanaan amanah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Merujuk pada periodeisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Zuhairini, ada beberapa fase datangnya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama, fase pengembangan dengan melalui proses adaptasi.
Yang kedua, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau proses politik. Yang ketiga, fase kedatangan orang Barat atau zaman penjajahan. Yang keempat, fase penjajahan Jepang. Yang kelima, fase Indonesia merdeka. Dan yang keenam, fase pembangunan atau Orde Baru. Dalam sejarah, hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan politik. Selain terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah hubungan timbal balik bagi suatu tatanan demokratis. Selanjutnya yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dalam wilayah yang dikuasainya. Pada abad klasik, ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam. Di Indonesia, kebijaksanaan politik pemerintah serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui 4 periode perkembangan politik, yaitu pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kebijakan pemerintah Belanda sebelum kemerdekaan sangat kenal dengan sikap diskriminasi. Pada masa Orde Lama, sebuah harapan baru muncul ke tengah-tengah dunia pendidikan Islam dengan berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Pada era Orde Baru, ada sebuah kebijakan yang cukup berpengaruh dan masih akrab di telinga umat Islam sampai saat ini. Akhirnya, para era reformasi ditumbangkan oleh gerakan reformasi 1998 dan munculnya berbagai tuntutan perubahan di segala bidang kehidupan termasuk pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia. Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, mengalami pasang surut, tergantung siapa yang berperan dalam menentukan kebijakan tersebut. Berikut hubungan politik dan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa pra-kemerdekaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dan Jepang bersifat diskriminatif. Yang kedua, ada upaya reformasi kebijakan pendidikan Islam yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama. Namun iklim politik yang kurang kondusif termasuk konflik antara kelompok nasionalis, sekuler komunis, dan kelompok Islam mengakibatkan implementasi kebijakan tersebut tidak optimal. Yang ketiga, melalui ketetapan MPRS nomor 27 pasal 1 tanggal 5 Juli tahun 1966, pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa agama, pendidikan, dan kebudayaan merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan karakter. Namun masih mengalami kendala dengan adanya kebijakan terpusat dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan. Terbitnya UU SPN nomor 20 tahun 2003, khususnya pasal 12 ayat 1. Yang pertama, pada masa reformasi merupakan perkembangan yang sangat positif bagi pendidikan Islam, meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah menjadikan UU SPN nomor 20 tahun 2003 lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Agama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2 yang isinya 1. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan. Yang kedua, pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai agama serta ilmu pengetahuan. Yang kedua, UU Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 9 bahwa pendidikan keagamaan yang berkembang di Indonesia meliputi A. Pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. B. Aspek pendidikan keagamaan harus diselenggarakan dengan berbagai jalur, yaitu baik pada jalur formal, non-formal, dan informal. C. Pendidikan agama pada prinsipnya dibawa pada naungan Kementerian Agama. Selanjutnya UU Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 12 menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewajiban khususnya dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu upaya untuk pemerintah daerah harus siap menyalurkan dana dan bantuan agar pendidikan khususnya dalam pendidikan
agama dapat terwujud dengan baik dan intensif. Selanjutnya, kebijakan politik pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dilihat dari perspektif politik pendidikan bahwa pendidikan dapat memengaruhi politik dan politik dapat tersosialisasi melalui pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam perubahan dan perkembangan pendidikan Islam dalam peta politik pendidikan Islam yang mengalami dinamika berdasarkan tingkat kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan negara dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, umat Islam perlu memahami politik pendidikan agama umat Islam di Indonesia dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Islam. Tujuan diperjuangkannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah untuk memiliki sisi persamaan dan setara antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang berupa pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat yang dapat membawanya untuk dekat kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, menguasai thaqafah Islamiyah dengan handal, menguasai ilmu terapan, memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Ada beberapa fase datangnya Islam ke Indonesia, yaitu fase pengembangan melalui proses adaptasi, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, fase kedatangan orang Barat, fase penjajahan Jepang, fase Indonesia merdeka, dan fase pembangunan atau Orde Baru. Di Indonesia, kebijaksanaan politik pemerintah serta pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui 4 periode perkembangan politik, yaitu pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Catatan sejarah membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam khususnya di Indonesia mengalami pasang surut, tergantung siapa yang berperan dalam menentukan kebijakan tersebut. Dilihat dari perspektif politik pendidikan, bahwa pendidikan dapat memengaruhi politik dan politik dapat tersosialisasi melalui pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.